Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nursalam dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara kita menyeting em, WLAN dan apa itu bandwidth. Yang pertama-tama adalah di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyediakan jaringan dari router board hingga kita akan nanti membuat access point dan hotspot itu teman-teman. Baik, jadi yang pertama adalah kita membuat desainnya terlebih dahulu. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Baik, bagaimana ini? Iya, begini. Jadi di sini bisa dilihat, susah ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah topologi atau gambaran dari jaringan yang akan kita lakukan pemasangannya ya. Dimulai dari router board Ether 1 diisi dengan internet atau sumber internet. Kemudian Ether 2 akan tersambung ke PC dengan IP yang tertera di situ. Ya, baik. Lalu ada Ether 3 akan diganti menjadi WLAN. Ya, WLAN itu bisa dibilang pengganti lah ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat nanti di bagian konfigurasi. Baik. Setelah melihat desainnya, kita akan menyediakan alat dan bahan. Bisa dilihat di sini ada kabelan ya, kemudian router boardnya yaitu berupa mikrotik. Susah sekali. Beginilah ya. Oke, baik. Kemudian ada adapternya dan sumber internet. Bisa dilihat di sini ya, sumber internetnya adalah begini. Ya, baik. Selanjutnya, kemudian ada alat yang akan kita gunakan yaitu laptopnya untuk mengkonfigurasi di software Winbox. Nah, setelah itu, kita akan lanjut ke bagian membangun jaringannya atau menghubungkan setiap kabel atau pemasangan. Pertama, pastikan router box terhubung dengan akses internet aliran listrik, ditandai dengan PWR yang ada di situ ya teman-teman. Bisa dilihat ini adalah kabel input dari aliran listriknya. Ya, setelah itu kita akan melakukan pemasangan terhadap sumber internet ke Ether 1 sesuai yang dilakukan tadi ya. Baik, lihat di sini. Kita masukkan. Baik. Bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Di sini bagian sini adalah Ether 1-nya. Susah sekali. Bagian sini. Ini lampu indikator ini adalah lampu indikator Ether 1. Jika menyala seperti ini berarti sumber internet sudah terhubung dengan router board. Selanjutnya adalah kita menghubungkan kabelan tadi ujung pertama ke baik, susah sekali, ke router board di Ether 2. Baik. Kita masukkan. Lalu ujung yang satunya kita colokkan ke laptop. Sebentar ya teman-teman, agak sedikit susah. Ya, seperti itu internetnya. Iya. Kalau terhubung dengan laptop, maka lampu indikator di bagian kedua di bagian kedua ini akan menyala. Angka 1 dan angka 2-nya akan menyala ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan melanjutkan ke konfigurasinya. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan hasil dari pemasangan kabelnya. Ya, saya akan benarkan sebentar. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari pemasangan kabel dari router board ke laptop. Ya, baik teman-teman, seperti inilah bentuk dari jaringannya. Pemasangannya ya, bisa dilihat sini kabelan ujung 1 dengan Ether 2 terhubung menghasilkan lampu indikatornya menjadi menyala ya. Lalu ada kabel output power dari aliran listrik, lalu ada sumber internet. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen konfigurasi. Baik teman-teman, kita sudah berada di device laptop atau tempat kita akan mengkonfigurasi router board atau mikrotiknya. Pertama yang akan kita lakukan, pastikan kita memiliki aplikasi Winbox. Lalu kita masuk ke ini. Baik, kita tunggu sebentar.
sebentar. Nah, di sini kita akan masuk seperti biasa, connect. Lalu kita akan memasukkan dulu passwordnya agar tidak ada yang mengakses teman-teman. Kita apply, oke. Oke, baru exit kembali, masuk kembali ke aplikasinya, lalu connect. Oh ya, maaf saya lupa. Kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Setelah passwordnya masuk, kita akan langsung konfigurasinya. Pertama kita label dulu bagian Ether 1, yaitu internet. Baik, kita oke. Kemudian Ether 2 kita kasih label LAN, dan WLAN kita kasih label access point atau AP. Ya, baik. Setelah itu kita akan melakukan fase 1, yaitu menyediakan internet melalui sumber internet untuk dimasukkan ke dalam router board. Baik, ini pertama DHCP client sudah. Kalau kita cek di new terminal, kita ping sebentar. Oke, sudah tersedia ya internetnya. Baik, setelah itu kita akan masuk ke IP address. Sini kita akan menambahkan IP-nya, yaitu terus 168 1/4 2. Oke, kita apply, baru oke. Baru kita masukkan juga IP untuk WLAN-nya ya teman-teman. Oke, apply lalu oke. Oke, oh maaf, sepertinya ada yang salah. Lupa saya menggantinya ke WLAN 1. Apply lalu oke. Baik, ini memang merah ya teman-teman karena WLAN yang satunya belum diaktifkan, masih nonaktif ya. Baik, kita lanjutkan ke DHCP. Oh maaf, ada step yang terlewat, yaitu DNS 8. Apply lalu oke. Setelah itu kita akan masuk ke IP DHCP setup. DHCP setup kita akan men-setup untuk Ether 2 dulu. Baik, successful. Lalu kita akan masuk ke WLAN 1. Kita akan selanjutnya terus. Baik, ini memang merah teman-teman karena memang belum ada perangkat yang terhubung. Selanjutnya adalah kita mengaktifkan WLAN. Oh, sebelum itu kita akan ke firewall dulu. Kita akan memasukkan firewallnya ya teman-teman. Spirit. Lalu maaf teman-teman, sepertinya ada gangguan. Ya, masuk kembali. Iya, kita connect, kita configure action yang menjadi spirit dan outputnya menjadi data 1. Kita apply lalu oke. Baik, setelah itu kita kontrol panel, kita akan mengaktifkan dan menonaktifkan Ethernet satunya agar mereset datanya ya teman-teman. Baik, tunggu sebentar. Kita disable. Oke, lalu enable. Sebentar. Oke, kita cek di sini. Nah, laptopnya di sini sudah ada ya logo laptop teman-teman, network 8. Baik, step selanjutnya adalah kita masuk ke interface lagi, lalu klik 2 kali di bagian WLAN, pergi ke bagian wireless, baru modenya kita ganti menjadi AP bridge, bandnya kita ganti menjadi 2 GHz atau BGN. Nah, apa itu band? Band di sini adalah bandwidth ya. Band itu jika diibaratkan
seperti jalan raya yang dipakai kendaraan-kendaraan bermotor untuk melintasi atau mempercepat perjalanan mereka. Jadi, bandwidth di sini adalah lebar jalur yang dilewati sebuah paket data ke dalam internet. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya itu seperti jalan raya. Jalan raya tersebut adalah bandwidthnya. Kemudian paket data itu diibaratkan menjadi motor ataupun mobil dan segala kendaraan yang melewati jalan tersebut. Ya, baik. Lanjut ke konfigurasi. Setelah mode dan band kita setting, frekuensi akan kita ganti ke 2437 MHz. Kemudian untuk SSID-nya kita akan mengganti dengan nama teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan no.net. Ya, baik. Setelah ini kita akan apply lalu oke. Baik, setelah itu kita akan menyeting sudah, DHCP, klien sudah, address sudah. Oke, kita akan berpindah ke layar device yang akan kita hubungkan. Kita akan hubungkan WLAN ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah berada di device yang akan kita hubungkan ke WLAN yang baru saja kita buat. Baik, pertama kita akan Kita akan memeriksa apakah jaringannya tersebut tersedia ya. Tadi seperti yang saya perlihatkan, kita memberi namanya Nurnet. Mari kita klik. Tunggu bentar. Baik, sudah terkonek. Oke. Kita akan memeriksa apakah Nurnet memiliki akses internet. Kita akan pergi ke bagian YouTube. Kita tunggu sebentar. Baik, agak sedikit lama. Kita refresh dulu. Nah, kalau kita scroll, maka video-videonya akan terload. Berarti di sini akses internetnya sudah terpenuhi. Memang WLAN yang kita buat sudah memiliki akses internet. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melimit internet yang bisa disalurkan dari WLAN menggunakan bandwidth dari Winbox ya. Baik, kita akan kembali ke Winbox. Baik teman-teman, setelah kita akan mencoba untuk melimit internet yang bisa disalurkan melalui WLAN di motherboard ke device tadi ya. Caranya adalah sebelum itu kita akan mengecek apakah device tersebut benar-benar tersedia ya. Cara mengeceknya adalah kita pergi ke DHCP server dan ke leases. Ya, terlihat di sini ada Redmi Note. Ini Redmi Note 12 yaitu HP yang saya gunakan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke QWW yang ada di sini ya. Lalu kita add. Lalu kita coba limit HP Redmi Note 12. Oke, targetnya adalah WLAN 1. Baik, kita apply lalu kita oke. Nah, di sini jaringan hijau melambangkan bahwa internetnya tersedia seperti biasa teman-teman. Lalu cara kita melimitnya adalah kita masuk lagi, lalu di bagian target download dari unlimited kita ubah menjadi paling bawah lah teman-teman agar sangat lambat. Lalu kita akan apply. Ya, kita tunggu sebentar. Kembali ke layar HP-nya. Ya, baik teman-teman, kita sudah berada di layar dari device-nya yang terhubung ya. Bisa dilihat ini masih terhubung dengan Nurnet. Baik, kita kembali membuka YouTube. Kita akan tunggu hingga beberapa saat apakah benar-benar jaringannya menjadi lemot. Ya, terlihat di sini teman-teman. Di YouTube kita berjalan sangat lambat, bahkan sampai tidak ngelot ya teman-teman. Itu dikarenakan bandwidth yang kita pakai adalah 64K di Winbox tadi. Itulah yang menyebabkan koneksi atau lebar dari internet, lebar dari jalan yang bisa digunakan oleh paket data menjadi menyempit dan paket data akan terhambat.
Bisa dilihat di sini. Oke. Kita akan kembali ke Winbox untuk melihat trafficnya ya teman-teman. Baik teman-teman, cara kita melihat trafficnya adalah kita kembali ke QWW, klik 2 kali di bagian limit HPR 12, lalu kita pergi ke bagian traffic. Nah, di sini terlihat trafficnya seperti ini ya teman-teman, dan downloadnya hanya 60, tidak lebih dari 6, ada sempat lebih ya, tidak lebih dari beberapa KB per second ya. Bisa dilihat tuh, tidak lebih kuat ya. Bisa dilihat di limit di sini jaringannya kuning ataupun merah, itu berarti sangat tidak lancar. Kalau kita ganti lagi ke unlimited atau ke 1 MB, kita apply lalu oke. Kita buka. Nah, bisa dilihat di sini barnya menjadi hijau kembali dan trafficnya menjadi lebih lancar dari sebelumnya ya teman-teman. Pun kadang memang masih drop. Ya. Setelah semuanya selesai, kita akan mereset router boardnya agar dapat digunakan kembali. Caranya adalah kita pergi ke sistem, lalu ke reset configuration, centang hanya satu, lalu reset configuration. Kita yes. Tunggu sebentar. Baik, kita coba refresh beberapa kali. Ya, di sini memang akan tersedia IP address-nya. Kita masuk kembali. Lalu di bagian sini ada pilihan remove configuration. Kita klik. Tunggu sebentar lagi. Kita cancel. Nah, di sini terlihat router boardnya sudah kembali ke setelan default ya teman-teman. Dengan ini teman-teman berhasil membuat jaringan WLAN dan paham apa itu bandwidth. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga cara ini dapat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan teman-teman untuk mengelola jaringan WLAN pada router board ataupun mikrotik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.